kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Plant stanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Publik tahu bahwa Pak Antasari tidak terlibat bahkan dirkait dalam kasus ini. Kenapa tidak instrumen PK lebih sekali yang harus kita lakukan? Sekarang kan Bapak sudah bebas. Sekarang Bapak sudah bebas. Gitu, saya pada akhirnya berketetapan hati bahwa ya, suara rakyat paling adil. jadi Bapak menggantungkan ke rakyat saja nih masalahnya, Pak. Pak Antasari, silakan menjawab pertanyaan dari Mas Saihu. Rezim mana di KPK kalau Anda lihat saat ini yang lebih mementingkan pencegahan dibandingkan penindakan? Saya rezim Undang-Undang KPK tahun Undang-Undang 32 2002 ya. Itu sudah ada. Ada itu di situ kan cantumkan tugas KPK. Ada pencegahan kok. Jadi sejak dulu sudah ada. Yang jadi masalah adalah ketika personil KPK yang ada, baik atau pimpinan ataukah stafnya, tidak menciptakan mekanisme bagaimana cara mencegah. Itu masalah. Nah, ketika zamannya Pak Antasari sendiri, apa yang Anda lakukan waktu itu, Pak? Nah, waktu itu kiat saya begini. Untuk konteks pencegahannya. Kiat saya waktu itu begini, Pak. Kalau saya bikin konsep, belum tentu diikuti, Pak. Kita sudah ceramah kemana-mana. Jadi saya kalau ada wartawan tanya, saya suka itu. Kesempatan saya untuk menyampaikan. Seperti contohnya gini, hati-hati ya. Barang siapa bertugas ke Samsat, baik masyarakat maupun yang bertugas, saya taruh orang KPK di situ tiap hari. Saya gitu nyampaikan. Oke, ini kalau kita bicara soal penindakan, kita dengarkan ini ada pendapat soal calon kepala daerah yang berstatus tersangka dari dua pihak yang berbeda. Silakan. Kalau sudah ditetapkan sebagai paslon menghadapi pilkada serentak, kita dari pihak daerah yang mohon ditunda dulu. Ini kan satu komunikasi yang kita jamin agar pilkada itu aman, agar pilkada serentak itu tidak diwarnai dengan kericuan-kericuan. Tidak ada paksaan, semuanya himbauan. Pilkada maupun pemilu kada harus berjalan baik, ya. Terus kemudian yang namanya penegakan hukum juga harus berjalan baik, ya kan. Oleh karena itu salah satu ide bahwa kita pengen mengumumkan peserta pilkada itu kan supaya rakyat kemudian tahu. Kalau Pak Antasari sendiri posisinya lebih cenderung pendapatnya kemana? Sama dengan ini, KPK kah? Ini pertanyaan. Ya, atau ke Menko Polhukam? Mungkin pendapat saya tidak disukai publik, pasti. Tapi pendapat saya adalah demi kelangsungan hidup bernegara ini. Bahwa saya cenderung bahwa kalau terjadi cakada calon kepala daerah, diduga terlibat korupsi, sebaiknya ditunda dulu. Kenapa begitu? Alasan saya begini, masa penundaan itu KPK atau penegak hukum bisa mengumpulkan alat bukti untuk yang bersangkutan. Jadi ketika 2 bulan setelah selesai penundaan, pilkada selesai, langsung proses dengan bukti cukup. Jangan sampai terstigma KPK berpolitik. Oh, tetapkan dulu tersangka, sehingga tergerus suaranya. Tapi saya khawatir nanti setelah sampai pilkada selesai, tetap calon tersangka aja. Tapi bukannya kalau tadi kata Pak Agus, penegakan hukum juga harus jalan. Jadi nggak bisa dipisahin gitu antara dua Kalau jalur ini. soal semangat itu sih saya, apa sih yang saya lakukan yang tidak seperti itu selama ini? Tapi ini demi bangsa dan negara ini. Dan saya juga pernah menunda kok. Itu Pak Antasari, ada kekhawatiran ketika kemudian penundaan bisa selama 2 bulan misalnya, maka ada indikasi kemungkinan dari si calon tersangka ini kemudian bisa menghilangkan barang bukti. Nah itu omong kosong. Begini, seorang penyidik, proses kasus, kan ada proses. Pool data, penyelidikan, penyidikan, gitu kan. Nah di situ kan sudah ada alat bukti dikumpulkan. Apalagi KPK, penyelidikan sudah bisa cari alat bukti. Nah kalau terpegang KPK, masa bisa dihilangkan oleh calon tersangka? Tak mungkin, Pak. Tak mungkin. Kang Maman? Saya jadi tegang sendiri. Karena saya percaya
di pikiran Pak Antasari tidak cuma urusan politik dan urusan hukum. Kita pernah satu sesi di satu universitas, Bapak banyak tertawa, banyak tersenyum. Kenapa hari ini sedemikian tegang dan sedemikian berpolitiknya kepalanya Pak Antasari, sehingga saya nggak menemukan Pak Antasari sebagai manusia biasa dengan segala sisi yang human, yang humanis. Saya sudah biasa menerima provokasi seperti ini. Saya tidak berpolitik, tapi dikatakan berpolitik. Saya tegang karena melihat jebret di belakang itu. Saya biasanya udah rame loh tuh Pak. Serasa sedang nonton bola. Itu juga betul. Pak Antasari, ada satu saya ingin pertanyakan ke Bapak. Bapak sudah mampu menghipnotis yang namanya panelis di sini sehingga kadangkala berpikirnya juga sudah agak kurang fresh. Saya ingin tanya aja Pak. Ya. Jadi ketua KPK itu saya lihat Bapak begitu garang gitu loh ya. Sekarang ketika Bapak sudah tidak jadi ketua KPK dan juga pertanyaan saya apakah para misalnya komisioner KPK itu sering konsultasi ke Bapak terkait misalnya dengan hal-hal yang ditangani oleh KPK atau sama sekali Bapak sudah ditinggalkan Pak? Karena merasa bahwa Bapak bukan sudah bagian dari KPK. Saya tidak pernah meninggalkan KPK. Yang pasti sejak saya dalam jeruji besi, dinginnya tembok penjara, saya kok gak pernah lihat oleh teman-teman. Saya dari tadi memperhatikan Bapak dan saya merasakan, correct me if I'm wrong ya, saya merasakan ada beberapa kekecewaan, masih ada kekesalan, tetapi sekaligus juga ada semangat juang bahwa Bapak ingin berbuat sesuatu, masih ingin berbuat sesuatu untuk negara ini. Nah sekarang saya mau klarifikasi Pak, sebenarnya gimana sih Bapak memaknai pengalaman Bapak yang mungkin gak semua orang mengalami hal itu. Gimana Bapak memaknai pengalaman yang sudah Bapak lewati terutama selama di balik jeruji besi itu Pak? Begini, ketika itu pun saya di luar nalar saya, kok saya bisa begini? Ketika sudah masuk ya, itu 3 hari itu. Bangun tidur kaget, loh kok ada jeruji? Gitu kan. Itu hanya 3 hari. Tapi kemudian mulailah masuk. Ya masuk ke saya, entah itu doa dan lain-lain ya, masuk. Ada satu lembar doa pada waktu itu, saya suruh baca satu surat, ayat 83. Surat Al-Kahfi kalau tidak salah, ayat 83, yang bunyinya begini, ketika sekelompok orang ingin membunuhmu, menganiayamu, mengusirmu, mereka bikin rencana. Tapi percayalah rencana Allah yang terbaik untukmu. Itu yang saya maknai sampai hari ini. Yang saya maknai sampai hari seperti itu. Jadi itu yang jadi sumber kekuatan Bapak untuk melalui semuanya gitu ya Pak ya? Iya. Okay. Karena kalau tidak mungkin kita bisa melalui semuanya itu, kalau kita tidak kuat beriman. Pak Antasari, setelah 3 hari itu baca Al-Kahfi 83, sebetulnya kalau mau jujur dari tadi diulang-ulang, masa saya ngerasain dinginnya penjara enggak, sekarang saya nanya jujur, mana setelah perenungan itu orang yang di penjara itu sebetulnya siapa? Pak Antasari yang di dalam atau kami yang di luar? Di luar. Karena banyak yang lebih di penjara, orang perempuan yang ke mall tapi nggak bisa beli. Begini Pak. Itu kan penjara Pak. Mas Jiwo, saya setelah masuk penjara Pak, waktu di Polda bukan penjara Pak ya, bukan lembaga pemasyarakatan, masih tahanan. Masih ada semangat untuk berjuang supaya bebas di persidangan. Tapi setelah inkrah, dieksekusi saya di lembaga pemasyarakatan Tangerang. Di situ mulai saya berpikir Pak, ternyata perasaan saya, pikiran dan perasaan lebih nyaman daripada orang di luar sana. Jadi saya di penjara, tapi tak terasa terpenjara. Di luar sana bebas, tapi hatinya terpenjara. Tapi dinginnya tetap terasa Pak. Dingin dalam penjara maksud saya tetap terasa walaupun. Kalau di penjara dingin dinding Pak. Iya. Keluar dingin embun. Mungkin penyakit lebih besar embun. Maksud saya agak kurang tuntas tadi itu. Karena kalau Bapak betul-betul merasakan di dalam itu lebih. Tapi buku-buku banyak lahir di penjara. Iya, ini dalam kasus Pak Antasari maksudnya. Ketika merasakan di dalam itu lebih bebas. Sementara yang lebih di penjara itu adalah Anda-Anda yang di luar. Tapi mengulang-ulang kata dingin tadi Pak. Itu seakan-akan marahnya masih ada Pak. Betul Pak? Itu ungkapan Pak.
Jadi begini Pak, Bapak kan komunikasi politik. Jangan mendramatisasi lah Pak. Tadi dramatisasinya dari Bapak. Anda dingin itu ya Bapak mau dramatisasi. Anda pernah dengar nggak? Anda pernah merasakan nggak dinginnya penjara kan? Saya langsung sejak dari awal kena dramatisasi Bapak pertama tuh Pak. Justru dinginnya itu ya Bapak mau dramatisasi. Pahitnya perjalanan ketidakadilan, kekuasaan jadi tolak ukur hukum yang rentan. Perjalanan tak seimbang dan sepenanggungan dalam perdamaian menuju sebuah keadilan. Kini sang Arjuna kembali melayar, membawa tuah dendam yang tak terbayar. Inilah Indonesia, negeri yang besar, di bawah hukum yang kacau dan terpencar. Hey, inilah Antasari, hidup mandiri menunggu hal yang tak pasti. Hey, inilah Antasari, goresan karya untuk sebuah prestasi di balik jeruji besi. Segala amarah kecewa bersatu dalam rasa, semua cinta hancur ketika direkayasa, kepentingan sepihak orang yang berkuasa. Nilai setitik rusak susu sebelangga. Dipersembahkan oleh